Damai sejahtera bagi kita semua. Saya, Pastor Erikson Pripo Sitepu, akan membagikan renungan harian, yaitu Selasa 14 Juni 2022. Renungan kita diambil dari Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini yang barusan kita dengar berbicara tentang kasih. Yesus bersabda, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kasih bukan hanya untuk orang yang kita sayangi saja, tetapi juga untuk orang-orang yang menganiaya kita. Jika kita mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa lebihnya dari yang lain? Yesus meminta kita untuk sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Saudara-saudari, mungkin kita sudah terbiasa mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Lalu, bagaimana jika mengasihi orang yang tidak kita sukai? Apakah kita mampu mengasihi musuh? Mungkin sangat sulit bagi kita melakukannya, karena kita sudah terbiasa untuk menolak kehadiran musuh dalam hidup kita. Bahkan, musuh bisa menjadi musuh selamanya karena terus diingatkan kepada kita. Mungkin kita sudah terbiasa dengan sikap demikian, apalagi jika kita terbiasa dengan mental balas jasa. Mental balas jasa berarti saya memberi kepadamu supaya kamu memberi kepada saya. Mentalitas yang mengharapkan balas jasa bukanlah mengasihi, sebab mentalitas itu ada maunya. Lalu apa artinya mengasihi musuh? Artinya memiliki kasih yang tidak terbatas hanya kepada orang-orang tertentu saja, tetapi kepada semua orang, termasuk musuh. Kasih itu tidak mengutamakan balas dendam untuk memuaskan diri, tetapi menghendaki yang terbaik bagi orang lain. Jika kita mengasihi musuh, bukan berarti kita melupakan dan menganggap tidak ada kesalahan atau perbuatan jahat seseorang. Kita tidak buta akan kesalahan dan kejahatan. Hanya saja kita tidak terdorong untuk balas dendam, dan kejahatannya itu tidak memadamkan kasih kita kepadanya. Demikian halnya dengan hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan. Hukuman itu bukan balas dendam sehingga kita puas melihat dia menderita. Hukuman itu adalah sarana yang mendidik dia menjadi lebih baik. Itulah bentuk kasih kita kepadanya. Kita menginginkan dia bertobat dan hidup lebih baik. Keinginan balas dendam atau melihat orang lain menderita dapat kita kikis dengan sering mendoakan orang-orang yang merugikan kita secara jasmani maupun rohani. Dengan mendoakan semua orang, kita terbebas dari sifat egois. Bahkan dalam doa, tidak jarang kita hanya mendoakan
keluarga kita saja. Kita lupa mendoakan orang-orang yang terkena bencana, perang, kecelakaan, mati karena COVID, dan lain sebagainya. Jadi untuk memperjelas kasih yang sempurna itu, Yesus dalam sabdanya hari ini mengingatkan kita akan kasih Bapa yang tidak terbatas. Dikatakan, Bapa menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan tidak benar. Kasih Bapa itu tidak terbatas, tetapi kepada semua orang. Itulah Allah yang diwartakan Yesus kepada kita, dan itulah iman kita. Allah adalah kasih yang tidak menghendaki kekerasan, kebencian, dan peperangan. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah melalui sakramen baptis. Sebagai anak-anak Allah, seharusnya kita mengikuti Bapa yang mengasihi dengan tidak terbatas. Paus Fransiskus juga mengingatkan kita dalam ensiklik Fratelli Tutti bahwa kita adalah agen-agen pembawa damai, bukan kebencian. Apakah kita mampu menjawab panggilan Tuhan Yesus untuk mengasihi musuh maupun orang-orang yang menganiaya kita? Mengasihi musuh dan orang yang menganiaya kita adalah sebuah perjuangan. Ini sangat berbeda dengan kasih antara laki-laki dan perempuan yang datang dengan sendirinya. Memang, jika hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, kita tidak mampu mengasihi orang yang menjadi musuh kita. Tuhan Yesus tentunya tidak akan meminta sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Padahal Ia meminta kita untuk belajar mengasihi musuh. Artinya itu bisa, mampu kita lakukan, punya potensi. Itulah, kita butuh rahmat Tuhan untuk mengasihi dengan tidak terbatas. Kita berdoa agar Allah membantu kita dengan rahmat-Nya, sehingga ada keinginan, ada kemauan, ada kesadaran untuk mengasihi dengan tidak terbatas. Semoga